Setelah Wang Li menghunuskan pedang kekayaan surgawi dan melepaskan teknik tebasan surgawi, langit bumi langsung terkoyak dan terbelah. Seluruh kultivator ketakutan di bawah hukum pedang tersebut, dan formasi pelindung keluarga Huan hancur seketika. Namun setelah melepaskan teknik ini, wajah Wang Li memucat. Tapi tatapannya justru semakin dingin menatap keluarga Huan di bawahnya. Tebasan surga telah memakan energi asalnya, kekuatan yang hanya dimiliki terbatas oleh setiap kultivator kekuasaan. Serangan itu memisahkan jiwa dan energi asal, bahkan bisa menurunkan tingkat kultivasi jika digunakan berlebihan. Beruntung Wang Li memiliki kristal kekuasaan Zawi yang memberinya cadangan energi lebih besar dari kebanyakan kultivator. Keluarga Huan terdiam ketakutan. Wajah Huan Wungki menggelap. Ia mengakui kekuatan pedang Wang Ling, namun tetap mencibir jarak antara langkah pertama dan kedua terlalu besar untuk dilampaui. Hari ini Wang Ling harus mati karena berani menghancurkan pelindung formasi keluarga Huannya. Giok leluhur bangkitlah, teriak leluhur keluarga Huan. Suaranya mengguncang langit. Seketika, gelombang kekuatan persatuan meledak dari rumah leluhur, menyapu sekeliling seperti angin surgawi dan melindungi seluruh klan. Sebuah batu giok keemasan perlahan terangkat ke udara, memancarkan aura agung yang membelah realitas. Saat giok itu bersinar, ruang di sekitar rumah leluhur terpisah dari dunia, menciptakan sebuah dimensi mandiri yang menjadikan benteng terakhir keluarga Huan. Leluhur keluarga Huan menyeringai pada Wang Ling. Ia terlalu takut menghadapi energi pedang itu sendirian. Qian Kunzi dan formasi klan hanyalah tameng yang kini telah runtuh. Tanpa pilihan, ia memanggil giok warisan leluhur surgawi, sumber kejayaan keluarga Huan. Giok itu meleleh dan muncullah sosok agung, memancarkan energi spiritual surgawi yang menekan seluruh planet 1000 ilusi hingga langit dan bumi bergetar. Huan Fengsheng menatap Wang Ling, tak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya. Dia maju dengan tekad bulat dan berkata, "Leluhur, keluarga Huan tidak akan terseret dalam urusan ini. Kami akan mundur. Jika Anda ingin melindungi Huan Mei, itu urusan pribadi Anda. Jangan seret seluruh klan." Dia lalu memberi hormat pada Wang Ling. "Dendam ini milikmu dan Huang Wungking. Keluarga Huan tidak akan ikut campur." Leluhur keluarga Huan menatap dingin, "Dan kalian?" Setelah hening sejenak, para keturunan langsung melangkah berdiri di sisi Huan Fengsheng. Ditinggalkan keluarganya sendiri, sang leluhur mencaci mereka sebagai sekumpulan sampah. Dia menunjuk ke arah Wang Ling dengan galak dan memerintahkan, "Giok keberuntungan, bunuh dia." Sosok surgawi melangkah maju. Aura keagungannya menelan segalanya. Menatap semua orang hanyalah semut. Leluhur keluarga Huan mencibir dingin. "Junior, mari kulihat apa lagi yang kau miliki selain energi pedang." Di kejauhan, Liu Mei menatap Wang Ling dengan emosi yang tak terurai. Tangannya sempat menyentuh tasnya sebelum jatuh kembali. Di sisi Wang Ling, boneka penjaga surgawi dan binatang petir muncul. Tatapannya tenang, seolah semua ini telah ia perhitungkan. Semua demi satu rencana gila, jurus pembunuh terkuatnya. Mengingat roh pendendam di dalam manik penentang surga, hatinya bergetar. Ia menutup mata perlahan. Karma harus diselesaikan, debu kembali menjadi debu. Di dalam jiwa asalnya, panggilan menentu bergema. "Pertempuran ini telah usai, aku akan membebaskanmu." Tawa gila meledak dari kedalaman jiwanya, disusul ledakan energi jahat yang menyapu seluruh dunia. Kegelapan itu begitu pekat, hingga langit bumi terbakar oleh kobaran api iblis mengguncang langit dan bumi. Tanpa ragu, gelombang kegelapan itu pun menghantam energi spiritual surgawi dari sosok yang telah melangkah mendekat.
Dari atas kepala Wang Ling, asap hitam pekat membumbung dan mengembun menjadi sosok iblis bertanduk tunggal. Tawa liarnya menggema, menebus langit dan bumi seperti duri yang merobek realitas. Inilah roh iblis yang hendak ia jadikan jiwa asal kedua. Setelah seabad pemurnian, Wang Ling hanya mampu menanamkan kendali dan menidurkannya, sebab bila sepenuhnya terbangun, bahkan dirinya pun mungkin tak akan mampu menahannya. Saat iblis itu muncul, wajah leluhur keluarga Huan seketika pucat. Ia mundur beberapa langkah sembari bergumam getir. Jadi ini kartu andalannya. Huan Fengxing tersentak, lega dengan keputusannya mundur, dan para murid di belakangnya merasakan hal yang sama. Jantung Qian Kun berdegup kencang, bahkan dengan kultivasinya ia gemetar. Terlalu mengerikan. Boneka petir, binatang petir, boneka surgawi, seni pedang, dan kini iblis. Orang ini pasti sosok penting dari kuil petir surgawi. Indra ilahi Pak Tua keluarga Su untuk pertama kalinya bergetar penuh kegembiraan. Setan yang tersebar, ciptaan iblis kuno. Iblis itu tertawa mengerikan saat melesat ke langit, membesar hingga menutupi cakrawala. Ia tak memperdulikan sosok surgawi di depannya. Tatapannya hanya tertuju pada Wang Ling dengan tajam. Aku akan menepati perjanjian kita, tapi setelah pertempuran ini, bebaskan aku, atau aku akan menghancurkan jiwaku untuk menyeretmu mati bersamaku. Wang Ling menjawab tenang, setelah pertempuran usai, kau bebas. Bagus, iblis itu berubah menjadi kabut hitam, menyatu melalui 7 lubang di tubuh Wang Ling. Aura iblis meledak dan zira iblis terbang keluar, membungkus Wang Ling dalam baju perang ganas yang memancarkan kegelapan. Rasa sakit merobek tubuh Wang Ling dalam proses, namun tatapannya semakin dingin. Asap hitam berputar di matanya. Ia datang sendirian dengan satu rencana gila, membangunkan iblis yang tak mampu ia murnikan, lalu memberinya kebebasan demi satu pertempuran ini. Jejak segel iblis kuno menahan iblis itu tetap terikat, memaksanya membuat perjanjian. Bertarung sekarang, bebas setelahnya. Dengan kebangkitan penuh, kekuatan iblis mengalir ke dalam diri Wang Ling, menyalakan api hitam di kedua matanya. Tanpa mantra, tanpa ragu, Wang Ling melangkah maju melesat dan melepaskan satu pukulan langsung ke sosok surgawi di hadapannya. Tubuh Wang Ling kini sepenuhnya dikuasai iblis yang tersebar. Energi spiritualnya berubah menjadi energi iblis, dan satu pukulan dilepaskan, menjelma menjadi naga cahaya hitam yang menerjang sosok surgawi. Sang sosok surgawi membentuk segel dan menunjuk ke depan. Pusaran energi surgawi raksasa melesat. Saat dua kekuatan bertabrakan, itu lenyap dalam kehampaan. Lalu ia mengangkat kedua tangannya dan membentuk segel yang berbeda, menyerap seluruh energi spiritual planet 1000 ilusi, memadatkannya menjadi bola putih di telapak tangannya, hingga planet itu seketika kehilangan energi spiritual. Mata Wang Ling menyipit, namun iblis di dalam dirinya hanya tersenyum dingin. Sekedar transformasi surgawi, berani kau pamer di hadapanku. Energi jahat di sekelilingnya melonjak liar. Di bawah kendali iblis yang tersebar, ia menunjuk ke langit, iblis kuno. Api iblis menyala, membentuk cakar raksasa yang merobek cakrawala. Tangannya lalu mengarah ke bumi, ekstrak jiwa planet. Planet 1000 ilusi bergetar hebat. Aura purba bangkit saat cakar iblis mencoba mencabut jiwa dunia itu sendiri. Kau mengambil energi spiritual planet ini, maka aku akan mengambil jiwanya. Tawa iblis menggema, api hitam membanjiri langit.
Meski tubuhnya dikuasai, Wang Li merasakan semuanya dan diambang kehancuran, pencerahan pun lahir. Aura kuno yang terbentuk selama zaman tak terhitung berkumpul di telapak tangan Wang Li berubah menjadi kabut abu-abu yang berderak seperti petir. Seakan vitalitas planet 1000 ilusi terkuras, rumput layu, sungai mengering, gunung retak. Dengan jiwa planet di genggamannya, iblis yang tersebar melesat bagaikan kilat. Wang Li merasakan dirinya menyatu dengan dunia. Serangan ini bukan miliknya, melainkan milik seluruh planet. Di hadapannya, sosok surgawi maju dengan seluruh energi spiritual yang tersisa. Dua kekuatan tak terbayangkan pun bertabrakan. Raungan dahsyat pun mengguncang seluruh planet. Tabrakan itu meruntuhkan hampir setengah urat roh planet 1000 ilusi, memicu gelombang kejut yang memaksa keluarga Huan mundur sambil mati-matian menyalakan energi mereka agar tubuh tak hancur. Sosok surgawi perlahan runtuh menjadi asap setelah tabrakan dahsyat itu. Saat lenyap sepenuhnya, giok leluhur muncul, retak, lalu hancur menjadi debu di hadapan semua orang yang tercengang. Namun dari kehancurannya, seberkah cahaya putih memancar, membentengi menjadi tabir pelindung yang menyelimuti radius 5 kilometer. Wajah leluhur keluarga Huan pucat pasi. Warisan keluarga Huan menyebutkan, jika giok hancur hanya tersisa satu mantra pertahanan terakhir, lemah, sekedar memberi waktu untuk melarikan diri, menyerah atau mengucapkan kata perpisahan. Tangan iblis yang tersebar bergetar, jiwa planet 1000 ilusi pun kembali menyatu dengan bumi dan perlahan lenyap. Bagi Wang Li, dialah penerima manfaat terbesar. Pertempuran ini antara kekuatan tingkat kedua telah membuka pintu yang sebelumnya tak terjangkau oleh kultivasinya. Seakan celah kecil terbuka di hadapannya, Wang Li akhirnya mengintip kekuatan langkah kedua dan hatinya terguncang. Ia kini tahu para kultivator langkah kedua yang ia kenal hanyalah mereka yang baru menginjak ambang pintu. Melalui tubuhnya, iblis yang tersebar memperlihatkan rahasia pergerakan energi surgawi dan ekstrak jiwa dengan begitu jelas, hingga penghalang menuju langkah kedua retak lebar. Wang Li tak pernah menginginkannya sebesar ini. Kini ia mengerti, pertempuran langkah kedua mampu menghancurkan sebuah planet dengan mudah. Bagi yang lain ini hanya pencerahan singkat, namun bagi Wang Li ini adalah gerbang menuju dunia baru. Di bawah kendali iblis, Wang Li menatap layar cahaya energi spiritual surgawi dan melayangkan satu pukulan sederhana. Dentuman sonik mengguncang langit saat energi iblis menghantam tirai cahaya. Retakan pun menjalar, namun belum runtuh. Di balik pelindung itu, wajah leluhur keluarga Huan memucat. Huan Fengsheng mendesat pelan agar Liu Mei diserahkan. Sadar mereka tak akan mampu menandingi kekuatan ini. Leluhur ragu menatap Liu Mei. Sebelum ia selesai berbicara, gadis itu berbisik lembut, "Jika aku pergi, aku pasti akan mati." Ledakan kembali menggema, retakan pada tirai cahaya semakin dalam, diiringi tawa arogan iblis dari luar. Wajah leluhur keluarga Huan muram. Ia tahu tanpa bantuan siapapun, dia tidak akan mampu menahan iblis itu lebih lama. Akhirnya tatapannya membeku pada Liu Mei. "Jika kau pasti mati di luar, serahkan saja wilayah kekuasaanmu padaku." Dengan itu, dao iblis surgawi tanpa entitasku mungkin akan sempurna. Sejak awal ia menerima Liu Mei sebagai murid bukan karena kasih sayang, melainkan karena jejak dao iblis surgawi 10.000 ilusi dalam dirinya. Selama ini ia menunggu, merencanakan segalanya, menurunkan kultivasi, membentuk garis keturunan, mempercepat pertumbuhan Liu Mei, semuanya demi satu tujuan, melahap domainnya dan menghidupkan kembali kejayaan keluarga Huan.
Akan tetapi semua rencana panjang itu runtuh oleh kemunculan Wang Ling. Kini daripada kehilangan segalanya, Huan Wungkim memilih melahap Liu Mei saat ini juga. Setidaknya masih ada sisa dao iblis surgawi 10.000 ilusi yang bisa ia rebut. Liu Mei tetap tenang. Sejak lama ia telah menebak niat tersembunyi di balik semua kebaikannya. Ia tahu tak ada jalan melawan, hanya bisa mengikuti arus hingga hari ini tiba kematian. Dengan suara lembut, Liu Mei akhirnya berkata, "Kau harus berjanji padaku 2 hal." Huan Wungkim menatap tirai cahaya yang retak dan berkata tergesa-gesa, "Bicaralah." Ia tak bisa melahap Liu Mei jika dao gadis itu runtuh lebih dulu. Dengan lembut Liu Mei berucap, tapi tatapannya dipenuhi kebencian menatap Wang Ling. "Pertama, bantu aku membunuh Wang Ling." Huan Wungkim mengangguk tanpa ragu. "Yang kedua, jika kau gagal, berikan tas ini padanya." Sekilas kelembutan muncul di mata Liu Mei sebelum ia menyerahkannya. Di luar pukulan demi pukulan menghantam, hingga tirai cahaya hancur seperti cermin raksasa diikuti dentuman keras. Tawa iblis menggema saat energi gelap menyapu dunia. Saat debu mereda, terlihat Liu Mei duduk dengan Huan Wungkim di belakangnya. Tangan di dahinya, aura aneh menyelimuti. Leluhur itu membuka mata berwarna abu-abu dan melesat ke udara. Iblis yang tersebar tersenyum tipis. "Menarik, kultivasimu mengandung jejak iblis kuno." Tatapan Wang Ling tertuju pada Liu Mei. Mata gadis itu terpejam. Auranya telah lenyap sepenuhnya. Leluhur keluarga Huan berubah seperti asap dan berkata tenang, "Aku hanya punya 1 mantra, berani menerimanya." Iblis dalam diri Wang Ling tertawa, "Tunjukkan padaku." Setelah menyerap domain Liu Mei, leluhur itu menutup mata. Tubuhnya segera layu, berubah kerangka, lalu meleleh hingga lenyap, menyisakan tas penyimpanan yang melayang jatuh. Asap abu-abu pekat berkumpul, jiwa asalnya muncul, makin transparan seolah hendak sirna. Rasa krisis mengguncang hati Wang Ling, namun iblis itu justru tersenyum penuh minat. "Menarik, inilah dao iblis surgawi tanpa entitas, menghimpun niat jahat semua makhluk untuk menjadi iblis surgawi yang bebas." Tubuh leluhur keluarga Huan lenyap, jiwa asalnya hancur menjadi ketidakadaan. Dari kehampaan, ilusi tak terhitung memancarkan aura mengerikan setara kultivator yin ilusi. Bahkan beberapa melampauinya muncul secara ganas dan mulai menyerang Wang Ling secara membabi buta. Mantra dao iblis surgawi tanpa entitas baru saja dimulai. Namun tiba-tiba asap hitam keluar dari tubuh Wang Ling. Iblis yang tersebar melompat keluar sambil tertawa girang, menelan banyaknya ilusi seperti menyantap hidangan lezat hingga hampir habis dalam sekejap. Setelah mereka pergi, Wang Ling kembali menguasai tubuhnya dan seketika berdiri di hadapan Liu Mei yang telah kehilangan seluruh vitalitas kehidupannya. Di langit, leluhur keluarga Huan yang tersisa mencoba melarikan diri. Namun energi jahat iblis menelannya hingga lenyap. Keheningan pun menyelimuti segalanya. Keluarga Huan terpaku, diliputi ketakutan dan hormat. Wang Ling hanya berdiri menatap Liu Mei yang memejamkan mata lama tanpa sepatah kata. Huan Fengsheng melangkah ragu dan menyerahkan tas penyimpanan milik Huan Wungkim, janji terakhir Liu Mei. Wang Ling mengambilnya, di dalamnya hanya pil dan sepotong giok. Saat indera ilahinya menyentuh giok itu, pesan Liu Mei bergema lembut tentang penawar kebencian dan bayang yang kini akhirnya tertinggal di hatinya. Angin musim semi berhembus, tubuh Liu Mei perlahan retak menjadi serpihan seperti kupu-kupu, berterbangan hingga lenyap di cakrawala, seolah sosoknya tersenyum untuk terakhir kalinya. Wang Ling menatap langit dalam diam. Di atas hidup dan mati ada karma, biarkan debu kembali menjadi debu.
Dengan nafas panjang, ia berbalik dan pergi. Tidak lagi mencari jawaban apakah Liu Mei benar-benar tiada. Dia tidak memusnahkan keluarga Huan. Yang lelah bukan tubuhnya, melainkan hatinya setelah 800 tahun kultivasi. Namun jika Mimin melihat dengan seksama dari opening lagu pembuka dan trailer, Wang Li melancarkan pembantaian tanpa ampun di awal dan sangat berdarah dengan teknik berpedangnya yang sangat cepat, mengeksekusi para anggota keluarga Huan dalam sekejap mata dan mengerikan. Ada kemungkinan ini karena tindakan Qian Kunzi yang menyatakan akan memusnahkan keluarga Huan, tapi langsung diselesaikan oleh Wang Ling sendiri. Di planet Ranyun, sebuah keluarga kecil yang aneh muncul. Seorang pemuda berwajah muda beraura kuno dan seorang bayi. Sementara itu di sistem bintang Al-Heaven, Tang Lan mengembara di angkasa dengan muram. Diburu batasan mematikan, tak punya pilihan selain menemukan Wang Lin sebelum ajal menjemput.